Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP respon PKS, politik identitas disampaikan orang tak punya prestasi. Ya jelas ya, sudah ada dua pernyataan. Bang pertama dari Menak Yakut mengatakan jangan memilih pemimpin ya yang memainkan agama ya sebagai alat politik begitu kan ya. Yang kedua Pak Hasto mengatakan bahwa ya politik identitas itu begitu kan bagi orang yang tidak punya prestasi. Jelas ya. Dua ini sudah jelas ya yang dikatakan. Artinya apa? Artinya adalah Pak Ganjar yang dilakukan selama ini berada di azan salah satu televisi begitu ya. Apakah dia tidak memainkan politik identitas? Jelas di situ begitu, masyarakat bisa menilai seperti apa. Maka dengan anjuran ini seperti Menak Yakut ya, terus kemudian Pak Hasto yang memainkan politik identitas begitu, jangan dipilih ya. Saya garis bawahi, jangan dipilih ya. Sudah jelas di situ begitu, jangan dipilih ya. Itu sudah jelas begitu anjuran si Hasto dengan Menak Yakut. Saya setuju dengan pendapat itu begitu. Siapa yang memainkan politik identitas? Bagaimana dengan azan Pak Ganjar di situ begitu ya? Apakah itu muncul ketika pemilu? Apakah itu muncul sejak dulu begitu kan? Masyarakat bisa menilai seperti apa begitu. Jangan dipilih ya. Sudah jelas di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, iya betul sekali Pak Hasto, emang Ganjar nggak punya prestasi. Satu, berdasarkan data BPS, Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa karena memiliki ya produk domestik regional bruto ya PDRB ya per kapita sebesar 38-60 juta per tahun atau paling rendah. Ya 2 periode padahal Pak Ganjar di Jawa Tengah ya itu aja. Wadas ya ke banjir, Mbak. Terus kemudian apalagi begitu ya, kesejahteraan ya, miskin di situ begitu ya, angka kemiskinan di situ begitu. Itu sangat luar biasa begitu. Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi gubernur? Selain badan medsos apa kinerjanya? Itu sudah dilakukan di situ begitu kan. Maksudnya sudah diutarakan begitu oleh Pak Trimedia di situ begitu. Selain medsos apa coba? Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan, wah ini gimana Ganjar ini begitu 2 periode begitu kan, tidak punya prestasi apa-apa. Benar sesuai dengan kata Hasto begitu kan ya. Orang yang memainkan politik identitas, dialah orang yang tidak punya prestasi. Betul, sesuai dengan ya dengan Pak Ganjar. Apakah ini kritik Pak Ganjar sendiri atau siapa sih sebenarnya begitu kan ya. Bahkan hanya ya ini ya di antara 3 cawapres ini Ganjar masih yang terbaik di segala sisi. Ya terbaik dari segi apa coba bayangkan begitu. Main politik identitas apakah seperti itu? Padahal dia anti radikal, anti politik identitas. Tahu-taunya kok seperti itu begitu kan. Masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini begitu. Ya, sudah jelas ya. Hasto mengatakan orang yang memainkan politik identitas tidak punya prestasi. Jelas Pak Ganjar tidak punya prestasi apa-apa ya. Dapat penghargaan ya itu aja kok begitu kan. Secara internasional tidak ada begitu kan. Ya jelas ini sesuai dengan ya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen begitu ya. Apa yang disampaikan oleh si Menak Yakut betul begitu. Jangan dipilih ya orang-orang seperti ini. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ya tetapi inilah politik kita begitu ya. Inilah seolah-olah membela bahwa wah silakan Pak Ganjar kan ingin mendorong ya agamanya mereka pribadi begitu kan untuk mengajak orang beribadah dan sebagainya. Ya kok muncul di tahun pilpres ya, di tahun pemilu kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PDIP respon PKS ya, politik identitas disampaikan orang tak punya prestasi ya, setuju sekali begitu ya. PKS menuding bakal calon presiden baca pres dari PDIP Perjuangan begitu Ganjar Pranowo melakukan politik identitas karena tampil di sebuah azan salah satu stasiun televisi. PDIP menyebutkan lontaran terkait politik identitas hanya diungkap oleh orang-orang yang tidak memiliki prestasi ya. Jelas di situ begitu. Prestasinya Pak Ganjar apa sebenarnya? Coba sebutkan si Hasto begitu. Coba sebutkan 6 aja begitu ya. Ya, politik identitas itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak prestasi, kata Hasto ya kepada wartawan di sela-sela serta ya Rakerda ya 3 DPD PDP Banten ya.
Hasto menyebutkan ya kapasitas Ganjar dalam tayangan itu untuk menampilkan ya sisi spiritualitas sebagai tertuang dalam Pancasila, yakin sila pertama soal ketuhanan. Dia menekankan Ganjar dan PDIP tidak punya rekam jejak politik identitas. Ya segitunya begitu, segitu ngerinya begitu kan. Orang-orang yang tidak punya prestasi, orang-orang yang sudah kalah begitu kan, orang-orang yang sudah tidak mampu di situ, apa yang terjadi? Memainkan politik identitas begitu ya. Katanya spiritualitas dengan agama masing-masing, mengajak demi kebaikan. Mengajaknya baik di situ begitu kan. Tidak ada yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kenapa ini muncul di tahun politik begitu kan ya. Kenapa ini muncul saat menjadi cawapres begitu kan. Kenapa tidak ya dari yang dulu begitu. Ya, karena ingin melihat pencitraan bagaimana seolah-olah Pak Ganjar itu ya di situ merangkul agama di situ begitu ya, merangkul agama Islam, sok soleh ya, padahal nontonnya nonton film bokep kan begitu logikanya begitu, kegemarannya begitu. Sudah diakui mereka sendiri kok begitu kan. Bagaimana mungkin orang akan percaya itu begitu? Maka rekam jejak itu harus hati-hati ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Pak Ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada rekam jejak ya sedikit pun politik identitas dari Pak Ganjar dan juga PDIP. Kami Partai Nasionalis Soekarno. Saya tidak mengatakan seperti itu begitu kan. Alibinya luar biasa si Hasto begitu. Seolah-olah ya baik ya. Jadi kalau kita melihat dengan ini kan sudah jelas begitu kan. Membela tapi agak malu begitu kan. Membela si Hasto ini tapi agak gimana begitu kan ya. Melihat dengan wah ini gimana begitu mengajak agama kita, mengajak untuk sholat dan sebagainya. Tapi ya ujung-ujungnya demi sebuah ambisi untuk menjadi simpati kepada masyarakat. Kira-kira kan seperti itulah. Udahlah nggak usah bisa dibohongi hal-hal seperti itu. Mau klarifikasi sejuta apapun kata-katanya, masyarakat sudah pintar hari ini begitu. Tidak mungkin itu percaya begitu ya. Menjadikan sila ketuhanan menyatu dengan sila kemanusiaan kebangsaan, musyawarah dan juga berjuang untuk keadilan sosial. Itu merupakan hal yang mencerminkan spiritualitas kita sebagai bangsa. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan pertama kali, pasti digoreng habis-habisan begitu kan ya. Pasti digoreng habis-habisan. Bayangkan Anies Baswedan saja masuk ke masjid dicap sebagai politik identitas begitu. Padahal mau sholat begitu kan. Kan apa bedanya begitu kan? Ya, inilah yang menurut saya pribadi sampai kapanpun mau klarifikasi apapun ya Pak Ganjar itu terkait dengan azan itu pasti dicap sebagai politik identitas. Mau klarifikasi apapun silakan, orang tidak begitu percaya lagi dan bahkan menurut saya pribadi ini bisa menjadi blunder begitu kepada Pak Ganjar begitu ya. Sebelumnya menuding Ganjar melakukan politik identitas soal tampil di azan salah satu stasiun TV ya, dia lantas mengungkit PDIP dan yang menggunakan narasi politik identitas dengan kata ya dengan kala mengkritik Anies Baswedan. Iqbal pun meminta ya agar PDIP berhenti memakul isu politik ya, memakai isu politik jelang pemilu. Terlebih kata dia isu itu dijadikan senjata menyerang partai Islam. Bahkan sebaiknya jangan lagi isu politik identitas jadikan senjata menyerang partai Islam. Lebih jauh Iqbal juga menyebutkan sebetulnya tidak ada yang salah dengan identitas dengan politik. Menurutnya yang salah adalah ketika identitas itu dipakai untuk mendapatkan suara dan citra semata. Kenapa tidak dari dulu begitu ya? Bahkan seperti diketahui munculnya Ganjar Pranowo di tayangan azan maghrib di salah satu stasiun TV yang mengundang banyak reaksi. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas. Sudah jelas kok, walaupun klarifikasi berbagai apapun itu salah, tetap salah. Itu politik identitas begitu memainkan itu. Karena muncul di tahun pemilu begitu kan. Kenapa tidak tahun yang dulu begitu ya? Masyarakat sudah paham kok mau klarifikasi berbagai beribu kata-kata pun itu tetap politik identitas begitu. Dalam video yang dilihat detik.com tayangan azan maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian Ganjar menyambut ya jamaah yang akan sholat. Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarang batik. Dia menyalami dan mempersilahkan jamaah datang untuk masuk ke masjid. Ganjar juga muncul saat sedang melakukan uduk sebelum sholat. Ganjar duduk di saat depan sebagai makmum ya. Apalagi sholatnya disorot, apalagi uduknya disorot, apalagi mempersilahkan masuk disorot. Itu apakah tidak memainkan politik identitas? Jelas, 100% jelas begitu kan. Kalau ada orang yang kemudian tidak memainkan politik identitas ya saya kira alibinya menurut saya pribadi ya bisa dicek lah begitu kan ya. Karena masyarakat ini yang menilai begitu kan. Saya melihat bahwa
ya ini politik identitas begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.